Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kiai Polisi Ramos, Ini bagaimana? Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Abdullah, dosen Dikir, dalam hal ini mewakili Bahasa Sastra Kaliumum. Kemudian Bapak Ibu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Semarang. Para peserta yang mewakili perwakilan MPCRU Kecamatan Kaliumum, perwakilan Pesantren Madrasah Budaya Pungkuran, perwakilan dari Ikatan Pustakawan Indonesia, perwakilan dari komunitas pecinta kitab kuning, manuskrip dan sejarah, kemudian perwakilan dari komunitas pelataran sastra Kaliwungu, perwakilan dari Kendal Heritage, dan perwakilan dari komunitas Kendal Tempo Dulu. Dan seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi pendataan perpustakaan naskah kuno sekaligus pembukaan sekolah filologi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan hidayah serta karunia-Nya pada siang hari ini kita dipertemukan dalam acara sosialisasi pendataan naskah kuno dan sekaligus pembukaan sekolah filologi dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sedianya Pak Kepala Dinas akan membuka acara pada siang hari ini, Bapak-Bapak, tetapi beliau berhalangan hadir. Beliau menyampaikan terima kasih dan salam hormat atas komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam terselenggaranya kegiatan pendataan naskah kuno ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan kali ini anggarannya berasal dari pusat, dari Perpusnas melalui dana alokasi khusus yang salah satu tujuannya adalah mengidentifikasikan dan memetakan naskah kuno yang ada di Indonesia, dalam hal ini di Kabupaten Kendal. Kemudian yang kedua, apabila diperkenankan nantinya naskah kuno akan didigitalisasi untuk menyelamatkan dari kondisi-kondisi yang mungkin tidak diinginkan. Bapak Ibu sekalian, naskah kuno, pendataan naskah kuno di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal sebetulnya telah berjalan sejak tahun 2024 lalu dan alhamdulillah sampai dengan hari ini telah mengidentifikasi 38 naskah dari seluruh Kabupaten Kendal. Dan pada kegiatan kali ini besar harapan kami pendataan naskah kuno kali ini mungkin banyak sekali ya. Kaliwungu menika terkenal sebagai santri, sekaligus wisata religi nih Bapak. Dari situ mungkin naskah kuno yang berada di bumi Kaliwungu bisa jadi sangat banyak dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk masyarakat Kendal. Tanpa berlama-lama lagi, kami mewakili Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal izin membuka kegiatan sosialisasi pendataan naskah kuno sekaligus sekolah filologi. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Kendal. Dengan mengucap basmalah bersama-sama, kita buka kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang Perpustakaan atas sambutannya. Acara selanjutnya kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya kita memasuki acara inti pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Bapak Samsul Ma'arif, disilakan. Kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kendal, Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Fauzi Sodaqoh, Rais Syuriah MBC NU Kaliwungu. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Abdullah, dosen Universitas Diponegoro Semarang, beserta pembina Pelataran Sastra Kaliwungu. Yang kami hormati Bapak Ibnu Fikri, PhD, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Pertama-tama mari kita berikan pujian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan sosialisasi pendataan naskah kuno beserta sekolah filologi mendedah manuskrip Kaliwungu. Salam serta salam semoga tercurah kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi pada siang kali ini. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, beliau Bapak Kiai Haji Fauzi Sodaqoh, Rais Syuriah MBC NU Kaliwungu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i
سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Julasail Isya, para peserta pembukaan sekolah filologi manuskrip yang telah diprakarsai oleh LTNU MBC Kalibungu, sedaya yang berbahagia yang saya hormati, Al-Hafiz panjenenganipun Dr. Abdullah, juga Saudara Ibnu Fikri dan para penggawa yang lain yang saya hormati, Bapak Muhammad Soleh sebagai Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwungu yang saya hormati, hadirin hadirat sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua telah bisa hadir di satu ruang yang cukup mewah dan megah ini dalam rangka pembukaan sekolah filologi, di mana sekolah itu yang mempelajari akan bahasa, kebudayaan, peranata dan sejarah suatu bangsa melalui bahan-bahan tertulis atau naskah lama, yang tentu itu berkaitan dengan manuskrip yang selama ini telah digalakkan oleh khususnya LTNU Nahdlatul Ulama, LTN Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Kaliwungu atau MBC Kaliwungu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya sampaikan, pertama saya sampaikan selamat atas dilaksanakannya sekolah filologi, sosialisasi pendataan naskah kuno yang diadakan oleh LTNU MBC Kaliwungu. Mudah-mudahan dalam pembukaan ini akan bisa memberikan satu nuansa keberlangsungan atas sekolah filologi ini, sehingga akan bisa memberikan dampak yang positif bagi para pelaksana manuskrip, dan nanti akan bisa membuahkan satu tulisan-tulisan yang valid, yang tentu bisa bermanfaat untuk kalangan khususnya Nahdliyin dan umat Islam pada umumnya di wilayah Kaliwungu dan wilayah-wilayah yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau saya dimintai akan materi daripada apa yang harus kami sampaikan pada siang hari ini adalah telah kami tuturkan satu materi keutamaan manuskrip dalam rangka pendataan naskah kuno. Jadi keutamaan manuskrip dalam rangka pendataan naskah kuno. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa
naskah kuno itu tentu berkaitan dengan sejarah perjalanan perjuangan para ulama, khususnya sejarah perjuangan para ulama khususnya di Kalimungu dan umumnya di daerah-daerah yang lain. Ini memang sangat penting. Karena apa? Karena dengan manuskrip yang ditulis oleh para petugas-petugas atau pemerhati daripada sejarah atau tulisan lama ini tentu akan bisa memberikan satu dampak yang positif, akan bisa memberikan satu manfaat yang sangat besar bagi para pejuang-pejuang atau bagi para hudamat untuk kebaikan umat manusia di dunia ini, tentu khususnya di Kalimungu dan daerah-daerah sekitarnya. Karena apa? Ya karena dengan manuskrip, dan manuskrip itu telah dibaca oleh adik-adik kita, saudara-saudara kita, maka dia akan bisa timbul satu semangat dan timbul satu ketulusan, tentu timbul satu keikhlasan untuk memperjuangkan dan meneruskan nilai-nilai atau nilai-nilai kualitas atau terus bisa mengaktualisasikan dari apa-apa yang dulu pernah digagas, ditulis, dijalankan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Hadirin, hadirat semuanya yang saya hormati, memang jadi sejarah perjuangan para ulama itu ya tidak mungkin akan ditulis oleh ulama itu sendiri. Saya telah berjuang ini, saya telah melakukan ini untuk kepentingan bangsa, untuk dan seterusnya tidak mungkin. Dan yang menulis itu tentu adalah pada saat itu para santri-santrinya, para pengawalnya, para pendamping setianya. Tentu tidak mungkin dia seorang pejuang itu akan menulis dirinya sendiri lalu dimuktabarkan untuk yang umum. Karena apa? Karena itu akan berkesan ya mamer kiawai dewi dan seterusnya itu tidak. Tetapi alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaga ya khazanah keilmuan dari para sesepuh kita, para ulama kita. Ini artinya ya tiba-tiba Allah telah menggerakkan para punggawonya, para hudamatnya, para pendampingnya untuk setia mendampingi dan mencatat dari apa yang telah dilakukan oleh seorang masyayikh atau seorang syekh. Begitu. Hadirin yang saya hormati, pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat itu beliau sudah banyak berkiprah di umat dalam gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, dalam gerakan-gerakan yang bersifat agamis. Itu justru dia atau beliau itu melarang untuk santrinya mencatat sir apa yang telah dilakukan, kemudian dimuktabarkan, kemudian diifsakkan di tengah-tengah masyarakat. Itu dilarang. Jadi beliau berkata, ihzar min ifsya'i sirri fi hayati. Jadi takutlah atau hindarilah untuk ifsya'u sirri, rahasia-rahasia kemuliaan yang telah kami miliki. Jangan engkau sebarkan, jangan engkau muktabarkan di tengah-tengah masyarakat. Ini Abdul Hasan Al-Ma'ruf Al-Baghdadi sebagai santri beliau. Awalnya memang beliau ini ingin bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini pada saat itu ditulis selalu dimuktabarkan di tengah-tengah masyarakat. Namun beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak berkenan. Oleh karena itu oleh Abu Hasan Al-Ma'ruf tulisan-tulisan itu atau khobar-khobar itu ditahan. Khobar-khobar itu ditahan
lalu untuk bagaimana masyarakat umum mengetahui tentang sirrun min asrar Syekh Abdul Qadir Jilani, maka masing-masing bisa mencari informasi sendiri, bisa melihat sendiri, dan bisa mengetahui sendiri dengan bersama-sama mujalasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu sekalian yang hormati, maka sesudah Syekh Abdul Qadir Jilani itu wafat dan meninggal dunia, baru ditulislah beberapa hal-hal yang penting dari Syekh Abdul Qadir, termasuk khazanah keilmuan tasawuf, khazanah keilmuan perilaku dari beliau ini. Dan tentu kita bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah satu tulisan yang bisa memberikan satu gambaran kepada kita betapa Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah seorang ulama besar yang tentu itu patut kita teladani. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, lalu apakah itu perlu manuskrip? Sangat perlu sekali, dan bahkan wajib bagi anak cucu dan turunan-turunan dari turunan Ahlul Bait maupun santri-santrinya ini terus bisa menggali, mempertahankan satu identitas yang baik dari para ulama ini. Betul itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Manaqibnya beliau berkata bahwa tuturlah, ingatlah para ulama-ulama sebagai pembawa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kalian bisa menuturkan di tengah-tengah masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh ulama, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit. Ya, itu adalah satu keberkahan tentu. Sampai agama bisa sampai pada saat ini tentu adalah rahmat Allah lewat para ulama yang telah betul-betul bisa dan membangun akan peradaban Islam dari tulisan-tulisannya. Maka oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan, il bidzikrihim tuftahu abwabu rahmatillah, itu versi yang satu. Kemudian versi yang lain, il bidzikrihi tuftahu abwabus samai, gitu. Il bidzikrihi tuftahu abwabus samai al-'adiyyah. Jadi kamu perlu menutur atau membuat suatu manuskrip. Karena apa? Ya dengan manuskrip yang telah kamu buat, yang telah kamu susun, insya Allah akan ada satu kesinambungan, satu kemanfaatan dari manuskrip itu. Apa adalah satu sejarah-sejarah atau apa adalah satu tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan itu akan betul-betul bisa memberikan satu inspirasi, ya, memberikan satu inspirasi kepada kita semua sebagai orang yang berkhidmah, khususnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Ya tentu kita tidak akan bisa melangkah ketika kita akan melangkah lalu tidak ada gondelan, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita akan bisa melangkah. Di Nahdlatul Ulama kita harus melangkah. Maka yang menjadi kiblat kita ini adalah qaulun asasi. Qaulun asasi yang telah dibuat pada saat di mana Mbah Ki Hasyim Asy'ari menjadi seorang rais akbar. Oleh karena itu, maka para hadirin yang saya hormati, bahwa perjuangan atau untuk melestarikan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi tentu harus melalui satu tolak ukur atau standar, ya, standar aswaja. Dan standar aswaja ini bagi kita Nahdlatul Ulama, standar aswaja yang telah dituntunkan oleh para ulama kita.
Dan kita di Nahdlatul Ulama tentu tidak akan bisa melangkahi sembrono, ya. Tidak akan bisa sembrono untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan dasar-dasar onun asasi itu. Oleh karena itu, insya Allah ini tentu menjelang muktamar Nahdlatul Ulama ini kita berdoa mudah-mudahan para penguasa Nahdlatul Ulama di atas sana sadar betul bahwa berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama ini tentu untuk satu kemaslahatan atau kemanfaatan umat lewat Nahdlatul Ulama atau lewat aswaja. Dan Nahdlatul Ulama itu tentu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua umat manusia, khususnya di Indonesia ini. Jadi itu yang saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya saya berharap dan saya betul-betul mengapresiasi terhadap terlaksananya sekolah filologi ini. Dan ini memang secara tidak langsung saya tunggu-tunggu dari sejak dulu. Saya sering berdialog dengan saudara siapa itu, Syafiq. Setiap dia berkunjung ke rumah saya, berbicara tentang manuskrip. Nah ini lalu ketika MBC Nahdlatul Ulama Kaliwungu kemarin telah terbentuk satu kepengurusan dan telah terbentuk satu lembaga yang sangat ideal, yaitu LTNNU, maka tepat bahwa anggota-anggota yang ada di LTNNU ini adalah orang-orang yang betul-betul punya kompetensi dalam bidangnya. Orang yang punya kompetensi insya Allah memiliki juga satu kesemangatan seperti yang dimotori oleh saudara Ibnu Fikri. Jadi Ibnu Fikri ini ya, saya sudah kenal sejak dulu ini. Ketika dia di Belanda juga katanya dia menjadi seorang tanfidiyah di cabang Belanda. Alhamdulillah dulu dia juga ini termasuk murid saya di Ulya dulu. Ini ketika sekolah di Ulya dia juga sekolah saya pas juga saya ikut bersama-sama. Jadi maka alhamdulillah, jadi orang-orang yang punya kompetensi dalam LTNNU ini adalah orang-orang yang saya kenal. Dan ketika beliau-beliau ini melakukan satu langkah-langkah sing sekiranya rada sembrono, ini insya Allah saya berani untuk ngelengake, nyeneni, dan karena apa ya, karena saya ada hubungan pada bocah-bocah niki atau bapak-bapak niki, hubungan antara apa namanya, teman dari sekolah ke bangku. Ya, kalau saya dikatakan gurunya ini ya kayaknya orang kata pantes. Kalau guru lingkungan Ulya ini ya guru-gurunan, orang guru tenan. Jadi karena pada saat itu tidak ada, lalu opo anane saya masukkan di sana. Jadi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan pembukaan sekolah filologi ini, dan betul mudah-mudahan ini akan bisa berlanjut dan bisa memberikan satu manfaat yang besar dari kalangan umat muslimin muslimat. Dan saya berharap dalam manuskrip ini nanti betul-betul para penggawanya ini betul-betul bisa mencari satu info atau data yang valid, ya, data yang valid. Tentu sekarang ini yang sedang diperjuangkan adalah satu peristiwa pertemuan antara berapa tokoh itu di Alas Roban, ya. Ada Mbah Khalil, ada Mbah Nawawi Banten, ada Mbah Anwar Batang, lalu ada Mbah Abdul Karim Kaliwungu. Itu yang sekarang hanya bentuk cerita sekilas saja, tetapi belum tersusun satu data-data yang konkret
yang sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat sebagai penggemar pembaca. Oleh karena itu saya berharap ini supaya betul-betul bisa digali sedetail mungkin, dan insya Allah saya juga ikut membantu. Saya pernah bertemu dengan orang Batang yang konon katanya dia itu adalah turunan dari Mbah Anwar, dan pada saat itu saya diceritai jauh-jauh, dan bahkan sekarang ini sudah berdiri di sana Yayasan Al-Anwar atau Anwar. Nah, itu apa ya? Tentu yayasan itu sebagai upaya untuk mengingat satu kebesaran Mbah Anwar. Tetapi peristiwa bagaimana pertemuan Mbah Anwar, Mbah Abdul Karim, lalu Mbah Khalil Bangkalan, juga Mbah Nawawi Banten, sampai sekarang ini masih hanya sebatas cerita 4 tokoh itu, dan perjalanannya seperti apa ketika bertemu di Batang itu, di Alas Roban, ya tentu kita belum bisa mengetahui secara detail karena belum ada sebuah catatan atau ya dari manuskrip yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau di internal Kaliwung sendiri insya Allah seperti sejarah dari Mbah Royal Pak Irfan dan lain sebagainya, ini sudah tampaknya sudah mendekati satu susunan yang sempurna. Kita tinggal merawat dan kita tinggal memberikan informasi kepada konsumen pembaca itu. Kalau itu sudah terjadi, dan insya Allah, jadi kita yang sebagai penerusnya ini terus akan bisa meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita berdoa mudah-mudahan ini akan dilanjut dengan barakah manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya tadi lupa menyampaikan komisi yang telah ditulis oleh panitia. Kejaksaan Saudara selain menjabat sebagai Rois Syuriah Kejaksaan Kecamatan Kaliwungu, beliau juga merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Aris Kaliwungu. Dalam pikirannya di tengah masyarakat, beliau aktif merawat tradisi keilmuan pesantren dan menunjukkan nilai Islam al-Sunnah wal Jamaah melalui pendidikan, dakwah dan pembinaan masyarakat. Kemudian beliau juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kitab dan manuskrip warisan para kiai dan ulama, mengingat Arzili merupakan salah satu pesantren sepuh, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya di Pondok Aris juga punya manuskrip. Oke, langsung saja ke materi kedua. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Abdullah. Beliau merupakan akademisi serta peneliti yang memiliki perhatian besar dalam bidang geologi, kajian manuskrip serta pelaksanaan geologi Islam Nusantara. Beliau aktif dalam penelitian, pembacaan dan pelestarian naskah-naskah kuno sebagai upaya merawat tradisi pengetahuan dan tradisi literasi masa lampau. Kemudian beliau juga dikenal sebagai salah satu dosen senior sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sore. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وقال عز وجل في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون sadaqallahul adzim. Untuk panghadipun para sepuh para kiai wabil khusus Yai Hari Sedekah ingkang kula hormati Fauzi Sedekah Fauzi Sedekah nika kamasipun Hari Sedekah ingkang kula hormati Ketua MBCNU Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh, kemudian teman-teman dari Pelataran Sastra. Kalau saya dari Pelantaran Sastra, penjenengan dari Pelataran Sastra, dan semua calon-calon peserta didik anak sekolah filologi yang saya banggakan. Memulai pembicaraan ini saya akan membacakan apa yang ada di file saya tentang syairnya Simbah Kiai Sirap Payaman yang terkumpul dalam erang-erang Sekar Panjang. Beliau terkenal sebagai penulis syair-syair dan memang cukup syarat aspek eskatologis dari syair-syair beliau itu, baik itu di dunia dalam konteks dunia nanti, di alam mahsyar, di alam akhirat, di alam surga, di neraka, di alam kubur. Saya akan bacakan yang di alam kubur ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Ketiri ulaiku pada karo gluku aren gone ngerah ulaiku tanpa nganggo leren-leren. Anane ula iku duwe rupa amedeni, endas butak nganggo jamon, pating selingkap anggembili. Anane gembiline kanggo wadai upase kanggo nyembur, kanggo nambahi siksane, dan seterusnya. Saya hafal ini syair ini karena saya waktu kecil ibu saya pasca sholat tahajud itu saya tidur di sebelah beliau itu sering membaca Al-Quran dan setelah itu membaca syair ini diulang-ulang. Jadi saya sejak kecil sudah mulai hafal syair itu. Kemudian setelah di filologi saya temukan naskahnya ini baru. Nah, saudara sekalian yang lam yasha illallah, saya akan bicara, tadi beliau Pak Yai sudah cukup panjang, saya akan bicara sekitar 5 menit saja. 5 menit, setuju ya? Kita mulai dari menit yang pertama. Menit yang pertama ini, tadi yang diminta saya adalah pengenalan manuskrip, pengenalan naskah-naskah Islam Nusantara. Kebetulan saya dosen S3 di University Wahid Hasim, Unwahas. Ada beberapa orang Kendal Kalimu yang menjadi mahasiswa saya dan belum selesai juga. Mereka mengambil mata kuliah Filologi Islam Nusantara. Nah, saudara sekalian, sebelum kita bicara tentang filologi, kita harus tahu bahwa perspektif masyarakat kita, masyarakat awam, tentang dunia klasik, kebudayaan klasik Nusantara itu luar biasa besarnya. Di berbagai artefak-artefak Nusantara, berbagai naskah-naskah Nusantara, berbagai tradisi lisan, bahkan luar biasa kekayaan budaya Nusantara itu. Kalau saudara mau bicara tentang artefak yang sifatnya fisikal, tentu harus mengajak orang-orang arkeologi, betul?
arkeologi, tentang arca, patung, tentang prasasti, dan berbagai peninggalan fisikal itu ada ranahnya disiplin arkeologi. Sedangkan kalau itu Anda akan mencari manuskrip, arsip kuno yang klasik itu, pintu gerbangnya adalah manuskrip Nusantara berupa naskah-naskah primer. Naskah primer adalah naskah-naskah yang tulisan tangan asli. Kalau ini kan tadi sudah kopian atau cetakan kalau yang sihirnya Mbah Syed itu. Tapi teman-teman filologi, mahasiswa saya yang ambil studi filologi itu rata-rata mengambil naskah-naskah tulisan tangan asli, baik itu mundur di websitenya PNRI misalnya, atau di Kemenak yang spesifikasinya di lektur keagamaan, atau di Manasa, beberapa bisa diunduh. Yang sudah diupload di dunia maya itu bisa diupload untuk penelitian studi filologi. Nah, banyak aspek-aspek dalam naskah-naskah itu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yai, bahwa luar biasa kekayaan budaya dan hasanah ilmu pengetahuan di sana yang betul-betul akan mengangkat derajat dan martabat manusia. Tadi maka saya kaget dan heran. Ada teks di lagu perpustakaan itu. Perpustakaan adalah cermin masyarakat yang bermartabat. Bayangkan, masyarakat dengan ilmu pengetahuan itu akan mengangkat derajatnya bermartabat. Bahkan Al-Quran juga mengatakan, ya aman minkum waladina utul ilma darajat, akan diangkat oleh Allah derajatnya. Maka teman-teman yang concern di bidang filologi di Manasa misalnya, ada di beberapa studi filologi yang lain, itu banyak yang kemudian menghunting, mengejar naskah-naskah itu sampai berbagai daerah. Karena saking ambisinya, saking ngempetnya ingin mendapatkan naskah yang terbaik untuk mengungkapkan isinya. Ada yang isinya tentang obat-obatan, ada yang isinya tentang jampi-jampi, wirid-wirid, hizib, wifik. Tadi yang di PPT saya ada itu, hizib latif, hizib nasor. Di Mambaul Hikmah itu ada tentang bagaimana seorang laki-laki itu memikat lain jenis dengan wirid tertentu, dan hizib tertentu, ada wifik tertentu. Di situ ada ilmu-ilmu yang luar biasa, adib, pengobatan. Baik pengobatan spiritual, rohaniah, maupun pengobatan yang sifatnya fisikal. Nah, saudara sekalian, di samping obat-obatan juga ada banyak nasihat yang berisi tentang teologi, aspek-aspek ilmu kalam. Saudara tahu yang saya buat disertasi S3 saya, itu adalah karya Nuruddin Ar-Raniri, abad 17. Duratul Faraid bi Syarh al-Aqaid. Itu luar biasa. Teologi Asy'ariyah di situ mengetengahkan bagaimana Nuruddin ternyata mengikuti jejaknya Asy'ariyah itu. Yang meskipun dalam ilmu pengetahuan khususnya di era pada abad-abad 17-18 itu terjadi semacam benturan ideologis, benturan paradigma antara Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri karena berbeda pandangannya. Kalau yang Nuruddin adalah masuk dalam kategori Islam Sunni, sedangkan Hamzah Fansuri mengikuti wahdatul wujud misalnya di situ. Ya nanti akan bermuara juga di Jawa. Kebetulan saya pernah dengan teman-teman di Undip, dengan Prof Yeti, Prof Singgih, meneliti tentang naskah Rambang. Tadi di PPT ada naskah Rambang di Tegal. Itu tersimpan di menara masjid. Selama bertahun-tahun, puluhan tahun tidak ada yang menjamah naskah itu. Nggak berani dan nggak bisa mungkin membaca. Nah, kita kemudian dari pendekatan akademis, kita PDKT dengan Pemda, kemudian kita teliti, ternyata naskah itu luar biasa. Ada ajaran syariahnya, ibadahnya, ada terutama tentang paham-paham sufisme, benturan antara sufisme falsafi dan sunni di situ ada.
Bukan hanya paham tentang wahdatul wujud ataupun manunggal kaula Gusti Syekh Siti Jenar, tapi di situ Rambang itu juga mencerminkan ada benturan seperti itu. Belum lagi nanti naskah-naskah yang lain yang bercerita tentang tadi seperti naskah syair tentang isinya ya teladan-teladan tentang puji-pujian, sholawat. Saya pernah mempresentasikan di sebuah simposium internasional di Jakarta di TIM tahun 1996. Sudah cukup lama ya. 1996. Saya presentasi di sebuah simposium internasional tentang puji-pujian. Puji-pujian di dalam tradisi pesantren itu luar biasa karya sastranya di situ. Di samping ada teks tulis, kemudian teks itu dilisankan. Makanya tadi disebutkan juga beberapa karya-karya para ulama di Jawa yang kita harus kaji kembali adalah karya Kiai Haji Soleh Darat. Simbah Kiai Soleh Darat itu banyak karyanya. Ada simbah Imam Nawawi Al-Bantani yang juga banyak karyanya. Ada bapaknya Gusmus Bisri Mustafa, Bapak Yai Bisri Mustafa yang juga menolokkan Al-Ibris, itu kan juga luar biasa asarnya kepada masyarakat Jawa. Saudara tahu, Simbah Kiai Soleh Darat itu beliau juga meneruskan tradisi menulis Jawa dengan pegon. Itulah yang dibisiki oleh R.A. Kartini ketika waktu itu R.A. Kartini menjadi santrinya. Beliau Yai, bagaimana kalau Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa? Lahirlah kemudian Fathur Rahman yang kemudian menjadi disertasi dosen UIN juga. Fathur Rahman bagian dari awal dari Al-Quran yang terjemahannya dalam bahasa Jawa itu. Juga banyak karya yang lain yang isinya memang kepada masalah-masalah fikih, masalah-masalah sufi dan teologi. Tadi juga disebutkan Nyun Sewu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab yang cukup kuat mengajarkan kepada kita sebetulnya adalah Futhul Ghaib dan Fathur Rabbani. Dua kitab itu luar biasa. Futhul Ghaib itu mengungkap kegaiban, itu luar biasa, mengajarkan manusia misalnya tentang taziyatul qulub, tazkiyatun nafs, pembersihan diri di situ. Nah, kalau kita mendapati naskah-naskah seperti itu, Mas Fikri dan teman-teman akan mendekati dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Naskah itu kan lama kan, fisik itu lama. Bagaimana caranya agar ini dianalisis dengan pendekatan ilmu modern? Maka kemudian lahirlah banyak karya-karya disertasi, tesis, skripsi yang menggunakan pendekatan hermeneutik, menggunakan pendekatan semiotik, simbol-simbol di naskah itu, menggunakan pendekatan teologi tematik tertentu, bagaimana tema dalam naskah-naskah itu, atau feminisme. Saya pernah presentasi di Jepang, di Nagoya University. Ada sebuah simposium internasional juga, saya diundang. Saya menyampaikan Ubudul Jen. Ubudul Jen itu memang ada nuansa segmentasi gender di situ. Ada nuansa ketimpangan gender, gitu. Tapi kan tidak dibongkar di kalangan pesantren gitu. Tapi di situ saya sampaikan bahwa ada nuansa itu, dan disitulah kita bagaimana menunjukkan bahwa ada segmentasi gender yang ditunjukkan kepada masyarakat, dan itu dikuatkan oleh Pak Master. Pak Master Masudi, tokoh NU kita itu, beliau pernah dalam sebuah seminar juga mengatakan lahirnya Ubudul Jen itu apa? Siapa yang tahu? Mengapa lahir kitab itu? Karena ternyata beliau, Simbah Kiai Imam Nawawi Al-Bantani itu sedang terjadi konflik dengan istrinya. Masya Allah, kata beliau. Nah, kemudian lahirlah kitab itu untuk memberikan refleksi tentang kondisi rumah tangga itu. Dan follow up-nya atau jungtonya, kata Dr. Fikri, kalau mau belajar tentang Ubudul Jen, jungtonya adalah Qurratul Ayun katanya. Kama Sutranya pesantren, Kama Sutranya pesantren, Masya Allah. Kalau penjenengan nggak bisa baca yang India, bacalah yang Qurratul Ayun itu. Ya Allah, Masya Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian,
saya menyambut gembira terus terang Pak Fikri dan teman-teman ini mengadakan sekolah filologi. Bukan sebuah lembaga akademis, tapi begitu peka, begitu perhatian pada filologi. Keren kan? Ini beliau ini baru saja diangkat sebagai wadek satu, Masya Allah. Saya bisiki kepada beliau, sebentar lagi wadek satu itu biasanya akan langsung naik ke dekan. Amin, Allahumma amin. Ya, tidak majalah kan? Tidak majalah, tapi tidak masalah maksud saya. Itu kan doa, amin. Doa, amin, Allahumma amin. Nah, berikutnya saudara sekalian, naskah-naskah Nusantara itu tadi apa hubungannya dengan filologi? Filologi itu sebenarnya ada ilmu kuno memang. Awalnya filologi itu adalah studi tentang sastra, tentang bahasa. Bagaimana linguistik diperhatikan, dilihat, dilacak dari sebuah naskah-naskah itu. Oh, naskah ini membicarakan begini, ternyata bahasanya begini. Di pesisir itu kita mengenal kata-kata yang satu makna, tapi banyak kosakatanya. Penyanyi tahu nggak? Apa kata itu? Kepriuben, kepriye, keprimen, kepriwe, macam-macam itu. Itu luar biasa. Itu kan bahasa. Di naskah hal-hal seperti itu muncul. Fenomena naskah-naskah itu, bahasa-bahasa di naskah itu mencerminkan bagaimana perkembangan bahasa suatu masyarakat dilihat dari naskahnya. Sebagaimana penjenengan belajar tentang bahasa, apa di antara fungsi bahasa di masyarakat? Sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial. Awas jangan salah ketik. Artinya apa? Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Penjenengan kalau dari kampung, dari desa yang jauh dari kota itu, penjenengan ke kota, kuliah, studi, luar biasa mendapatkan ilmu. 10 tahun kemudian penjenengan pulang ke kampung, betul? Apa yang terjadi? Sudah terjadi perubahan sosial yang luar biasa di situ. Ekonomi berubah. Dari mana Anda bisa melihat perubahan sosial? Dari bahasa yang mereka pakai. Gue, lolo, emang misalnya. Itu sudah terjadi karena perubahan masyarakatnya itu. Nah, apa relevansinya dengan naskah? Naskah-naskah itu, tadi aspek linguistiknya, aspek bahasa itu juga bisa dilihat dari kacamata bagaimana perkembangan masa lalu dulu di naskah-naskah kuno di Melayu itu kata mendengar tidak ada kata mendengar. Adanya apa coba? Midang ngetaken niku Jawa, Mas. Rumah oke, Jawa itu. Yang ada adalah mendengar. Mendengar. Itu dalam studi filologi disebut kata-kata arhais. Kata-kata kuno yang ditemukan di naskah saja. Dari disitulah kemudian seorang filolog datang, seorang peneliti naskah datang, mengunting naskah itu, memperbaiki bahasanya, kemudian membetulkannya dengan aparat kritik atau catatan kaki. Sekarang kata ini sudah menjadi mendengar. Nah gitu, itu aspek kritik teksnya seorang peneliti. Nanti di PPT saya bisa dibaca itu beberapa contohnya. Nah, tapi di sisi lain, saudara sekalian, ada kata selain filologi yang memang itu awalnya tentang bahasa, kemudian masuk perkembangan berikutnya, filologi menjadi sastra. Orang belajar sastra itu namanya belajar filologi. Para pujangga-pujangga lama, karya-karya Homerus, karya-karya para pujangga lama itu dipelajari karena ingin mempelajari sastranya. Baru kemudian melingkupi atau mengikuti perkembangan selanjutnya lebih spesifik, studi filologi adalah studi tentang naskah-naskah kuno yang ingin didapatkan bagaimana mengungkapkan budaya, adat istiadat, nilai-nilai filsafat yang ada dalam naskah itu untuk diketahui oleh masyarakat masa kini. Bagaimana memanfaatkan naskah itu untuk kehidupan masa kini. Itu yang menjadi peran seorang filolog modern, menjadikan naskah itu hidup.
dan menyala, tidak mati. Contohnya, naskah-naskah yang didekati dengan studi interdisipliner, misalnya di kedokteran. Kenapa bisa? Naskah bisa dengan kedokteran, bisa bekerjasama untuk meneliti naskah. Ternyata obat-obatan itu kemudian oleh kedokteran diramu, didesain, dianalisis, kemudian jadi satu resep tertentu. Nah, misalnya gitu. Itu kan manfaatnya. Saudara tahu di Buton, saya pernah ada simposium internasional di Buton juga. Buton itu Sulawesi Tenggara ya. Itu ada naskah yang khusus untuk kaum laki-laki. You know? Untuk kaum laki-laki. Apa naskah itu? Naskah yang kalau di Arab itu terkenal dengan Hajar Jahannam. Betul. Iya, betul. Hajar Jahannam. Itu ada rumusan-rumusan berbagai resep tentang bagaimana. Itu dari Mesir kuno yang luar biasa. Misalnya laki-laki kalau ingin bisa menghubungi atau menggauli sekian istrinya, hendaklah minum bla 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 bla. Madu sekian, telur sekian dan sebagainya, dan itu di situ ada. Dan kedokteran bisa mengakomodasi itu dalam konteks bagaimana menjadi sebuah resep untuk kesehatan manusia. Di bidang arsitektur, saya kebetulan pernah sering meneliti naskah-naskah bersama dengan profesor dari arsitek. Ada Prof. Tutut, ada Prof. Dadu dan sebagainya yang memang konsennya pada arsitektur. Ketika saya mendamping beliau-beliau di Layur di Semarang Utara, kita mengadakan penelitian tentang bekas masjidnya atau tempat bermastautinnya beliau Kiai Haji Soleh Darat. Di situ ada perpustakaannya, ada masjid dan seterusnya. Dan kemudian kita sebagai viral hadir di situ membantu, memberikan masukan kepada beliau. Karena di situ di Layur itu ada banyak 4 atau 5 arsitektur di situ. Ada Banjar, ada Jawa, ada Cina, ada Arab, macam-macam itu. Nah, kemudian kita bikin sejarah masuknya Islam di Semarang dan seterusnya. Di situ fungsi peran filolog memberi masukan kepada arsitektur dan seterusnya. Dan saya sebelum diingatkan ya akan segera selesai. Kan tadi 5 menit kan? Katanya 5 menit, baru menit pertama. Ya Allah, maaf ya, cukup saja ya. Saya sebelum diingatkan saya akan akhir saja karena tadi bicara 5 menit, 5 menit. Tapi saya akan menutup dengan tadi satu perkembangan selanjutnya tadi yang filologi itu adalah studi tentang bagaimana menyelamatkan naskah dari kepunahan di masyarakat. Maka sekolah filologi yang penyanyi akan laksanakan nanti itu paling tidak setelah mendata, menginventarisir naskah itu ada langkah-langkah follow up-nya, action-nya, yaitu mencoba mengadakan alih aksara, alih bahasa, kemudian menyunting teks itu. Jadi kalau Anda yang belum pernah menyunting seorang gadis, itu bukan menyunting ya, itu mempersunting ya Allah. Si ngantuk-ngantuk ini harus segera mempersunting seorang gadis. Mempersunting itu ya. Tapi beda, ini menyunting. Menyunting itu artinya mengedit, mengkritisi teks itu agar teks yang kemudian layak diterbitkan itu layak dikonsumsi pembaca umum, gitu loh. Lewat tangan-tangan akademis itulah naskah-naskah Fathur Rahman, naskah-naskah syair-syair itu bisa dibaca, dinikmati oleh pembaca umum. Itulah fungsi filolog. Hadir pentingnya filolog, hadir di situ menjembatani masalah antara masyarakat dan dunia akademik. Dan yang terakhir, saudara sekalian, bukan hanya studi filologi, yang juga nanti seleksinya penekanannya adalah bagaimana nanti ada studi tentang kodikologi. Kalau teman-teman di Perpusda sudah mengadakan katalogisasi, itu bagian dari kodikologi kan? Kodikologi, yaitu kodikologi adalah ilmu yang mengkaji, meneliti tentang seluk-beluk fisiknya teks itu. Fisiknya naskah itu namanya kodikologi, dari kata kodeks, gulungan naskah masa lalu yang dulu di Mesir pakai papirus itu kan.
itu kemudian di Jawa ada daluang, wong Jawa menyebutnya deluang ya. Wong Jawa menyebutnya deluang, padahal beda. Daluang itu dari kulit pohon, deluang itu kertas gitu loh. Jadi sudah mengalami peyoratif dan mengalami gejala bahasa yang namanya parakusti. You know parakusti? Gejala bahasa parakusti itu gejala bahasa akibat salah dengar menjadi salah ucap atau salah baca atau salah tulis. Ada nama yang anak-anak yang bernama bagus namanya Khairun. Siapa namanya? Kirun. Menjadi Kirun itu yang nama parakusti. Saya kira demikian, saya sudah diaba-aba oleh panitia. Lebih kurang mohon maaf, nanti kita lanjutkan di mungkin ada tanya jawab atau mungkin nanti di forum sekolah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam saku, betul? Kalau ada yang salah tolong dong maafkan nadaku. Satu lagi boleh? Boleh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang bersuci, mandi terus. Boleh kita menumpang bersuci. Kalau ada anak gadis berambut panjang tolong bawa kemari. Oh bukan, salah itu. Kalau ada waktu yang baik kita insya Allah bertemu lagi. Amin. Allahumma amin. Wa alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua. Pemateri selanjutnya beliau adalah Bapak Ibnu Fikri PhD. Beliau merupakan akademisi, peneliti dan dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Wali Songo Semarang. Kemudian beliau menyelesaikan PhD di Amsterdam, Belanda. Kemudian saat ini beliau aktif dalam pengembangan akademik di lingkungan pascasarjana UIN Wali Songo Semarang. Bidang kepakaran beliau merupakan antropologi budaya, antropologi lingkungan, kajian Islam, kajian naskah, manuskrip, sejarah Islam, urban studies, dan kebudayaan material. Kajiannya banyak mengamati relasi antara teks, tradisi, masyarakat, dan praktik kebudayaan Islam Nusantara. Jadi Bapak Ibnu Fikri ini merupakan lulusan Amsterdam, di mana kita tahu bahwasanya di Belanda itu merupakan tempat penyimpanan paling banyak manuskrip yang berasal dari Indonesia. Dan nanti Pak Ibnu Fikri bisa menceritakan banyak hal terkait hal tersebut. Buat beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru saya, Romo Abah Abdullah dan Romo Kiai Powi Sodakoh yang hadir di tengah-tengah kita, dan para hadirin, terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Soleh, Ketua MBCNU Kaliwungu dan jajarannya, termasuk Pak Amin, Pak Arwani, dan Pak Tubagus, dan yang sangat kita hormati pula Pak Wahyu sebagai tuan rumah kegiatan pembukaan sekolah filologi dan sosialisasi pendataan manuskrip. Dan tadi Pak Wahyu diwakili oleh Bu Ati dan sudah membuka, yang membuka itu Bu Ati, alhamdulillah ya. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali, dan para hadirin yang hadir yang sudah ikut terlibat dalam kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dan saya terima kasih juga kepada Mas Moderator Mas Samsul. Judul saya berubah menjadi menjaga dan merawat manuskrip Islam Nusantara. Jadi saya ingin mengawali dengan satu analisa bahwa slide-nya di awal bahwa kehancuran peradaban Bapak Ibu sekalian itu disebabkan karena 3 faktor. Di slide yang pertama di slide yang pertama ada 3 faktor yang menyebabkan kehancuran peradaban. Yang pertama adalah bencana. Ini memang given dari Gusti. Banjir, kebakaran, dan gempa itu menjadi salah satu kehancuran peradaban. Kemudian yang kedua karena perang, genosida.
Dan yang berikutnya adalah penguasaan wilayah. Ini bagian dari kehancuran peradaban. Dan yang ketiga adalah hilangnya literasi. Hilangnya literasi itu misalnya jatuhnya kekuasaan. Kemudian ada malpraktek kurikulum. Yang kurikulum yang tadinya sudah bagus menjadi kurikulum ya MBG dan lain sebagainya mungkin. Atau kemudian ini enggak serius, ini serius. Kemudian yang berikutnya ya hilangnya literasi bagian dari moral tadi, karena orang sekarang anak-anak kita sudah disuguhi HP itu sudah tidak lagi mau membaca peradaban, akhirnya hilang gitu. Jadi sepintas bahwa tiga hal inilah yang kemudian bisa menghancurkan peradaban. Slide berikutnya Bapak Ibu, nanti saya spill contoh-contohnya. Nah, salah satu peradaban yang bisa kita pahami adalah bahwa manuskrip itu juga salah satu bagian dari simbol peradaban. Ia kalau dalam bahasa teorinya tulisan tangan di undang-undang itu 50 tahun lebih bahasa manuskrip itu Pak Yai. Jadi manuskrip itu kalau dalam undang-undang, kalau tulisan tangan itu usianya sudah mencapai 50 tahun, maka itu disebut manuskrip. Tapi kalau konon belum dikatakan manuskrip. Maka kemudian misalnya Pak Dullah hari ini gambar-gambar gitu kan, nanti 50 tahun yang akan datang cucu cicitnya itu sudah mengatakan gambarnya Pak Dullah itu menjadi manuskrip. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ia punya arti penting bagi sejarah peradaban dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Ifauyi bahwa ulama zaman dahulu itu membangun ilmu pengetahuan ya memang karena peradaban itu tumbuh dari ilmu pengetahuan tersebut. Tadi dicontohkan Ifauyi bahwa Kaliwungu itu menjadi salah satu simbol peradaban Kabupaten Kendal ya karena memang tradisi ilmu menulis itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu jika ada banyak manuskrip di sebuah wilayah maka disebut bahwa wilayah itu memiliki peradaban yang benar-benar maju dan berkembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya hancurnya manuskrip itu sama dengan hancurnya peradaban. Dulu, ini kita flashback sekitar ya antara 20 tahunan yang lalu bahwa Aceh dulu adalah serambi Mekah. Banyak ulama, banyak karya manuskrip, bahkan kemudian perpustakaannya juga luar biasa. Tapi setelah 2004 Bapak Ibu sekalian, karena bencana tsunami yang dipamerkan hari ini di Aceh adalah apa? Kapal-kapal, lalu kemudiannya puing-puing masjid yang ternyata tidak ada hubungannya dengan peradaban Aceh waktu itu. Bahkan tari saman, mohon maaf ini, tari saman itu sebenarnya sudah tidak banyak lagi yang paham oleh anak-anak Aceh. Nah, disitulah kemudian Bapak Ibu ternyata gempa, tsunami yang tadi saya sebut di awal bahwa hancurnya peradaban itu ya bagian dari bencana alam tadi. Aceh contohnya tadi. Berikutnya hancurnya peradaban itu juga dikaitkan dengan misalnya kolonialisme. Nah, di gambar yang sebelah sini misalnya, itu adalah Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Jenderal de Kock, di mana ini adalah satu simbol bahwa kolonialisme di Indonesia tahun 1825 sampai 1830 itu dimulainya atau berlangsungnya Perang Jawa pada saat itu. Nah, dengan kolonialisme tadi, konon Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu bahwa di samping pahlawan-pahlawannya atau pemimpin-pemimpin peradabannya itu ditangkap, manuskripnya juga dibawa ke negara yang menjajah. Sekitar tahun 1880 sampai 90-an ada yang namanya peneliti dari Belanda, mungkin
Pak Abdullah paham, namanya Snaugerkronya, yang beliau berubah nama menjadi Abdul Ghaffar, yang mana melakukan perjalanan dari Jawa Timur sampai Jawa Barat untuk apa? Mengais manuskrip ulama-ulama yang ada di Jawa dan sampai Sumatera. Apa yang dilakukan? Jadi manuskrip-manuskrip itu dibundel, lalu kemudian ditumpangkan ke kapal. Waktu itu akhirnya dibawa ke museum yang ada di Leiden dan di perpustakaan Leiden. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini orang yang mengkaji manuskrip biasanya harus datang ke Belanda, tidak lagi melihat bahwa di kampung halamannya itu sebetulnya ada manuskrip, termasuk ini masih debatable ya, manuskripnya Mbah Kiai Kiai As'ari, Kiai Guru itu juga konon katanya masih berada di Belanda di kode OR 200 berapa begitu. Jadi ini salah satu hancurnya peradabannya karena memang kolonialisme tadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Mbak slide-nya di